Budaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Tetap semangat, mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 8 semester 2 bersama Imade Swirka di JR Channel. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan membahas tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan, yang kedua menjelaskan bentuk redistribusi pendapatan vertikal dan horizontal, yang ketiga menyebutkan program-program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia, yang keempat menjelaskan dua alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena seperti nampak dalam gambar di atas? Tentu jawabannya bahwa di balik gedung tinggi pencekar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Kemudian gambar yang kedua, bandingkan kondisi pusat perbelanjaan masyarakat kelas menengah ke atas dengan tempat tinggi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain misalnya kriminalitas, kemiskinan, serta narkoba. Oleh karena itu, diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Kita bahas dari pertama mengenai pengertian redistribusi pendapatan, yaitu pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan secara salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. A. Redistribusi vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. B. Redistribusi horizontal, yaitu transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa ke anak-anak, dari remaja ke orang tua. Yang kedua, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah.
Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Misalnya BLT, bantuan langsung tunai, kemudian BPJS Kesehatan atau KIS, Kartu Indonesia Sehat, BSM, bantuan siswa miskin untuk pendidikan, kemudian PKH, program keluarga harapan, dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah, dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, misalnya KUR. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. Mengapa usaha kecil perlu dikembangkan? Alasannya yaitu yang pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan misalnya PNPM Mandiri, kemudian dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan sehingga mendorong upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, asing untuk menjalankan program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. E. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan menegakkan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Pembahasan yang ketiga yaitu beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama, subsidi. Nah, di sini subsidi pemerintah dalam bentuk subsidi pupuk dan subsidi BBM. Yang B yaitu pengenaan pajak. Jadi, seorang warga masyarakat sedang membayar pajak. Jadi pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Jadi demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai akhir video, tentu kalian kerjakan evaluasi yang kemudian kalian kumpul ke guru mata pelajaran. Yang pertama, jelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, jelaskan bentuk redistribusi pendapatan vertikal dan horizontal. Yang ketiga, sebutkan program-program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang keempat, jelaskan dua alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Selamat bekerja dan terima kasih.